membakar, burning and shining. Wah, ini luar biasa. Burning adalah macam menyala, sedang membakar. Membakar mungkin lebih harfiah. Dan bersinar, shining. Oh, ini pelita. Ada api, ada terang dia ini. Ada 7. Tadi yang pastor mau sebut tadi ini, kamu ingat ke itu 7 penyata iman? Yang pertama, 1 tubuh, 1, tengok pastor pun sudah lupa. Yang kedua apa itu? 1 roh, 1 pengharapan, 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan, 1 Allah dan Bapa. Ingatlah, senang kan kalau kamu tahu ini 7 cabang menorah ini? Inilah 7 penyata iman dalam Efesus 4 ayat 7. 1 tubuh, 1 roh, 1 pengharapan, 1 Tuhan, Tuhan Yesus lah ini. 1 iman, 1 baptisan, dan 1 Allah dan Bapa. Inilah 7 penyata iman. Oke, cukup untuk itu. Ada pertanyaan kamu tentang ini pelita atau menorah? Itu dalam kitab Keluaran 25. Oke, pastor mau jelaskan sekarang. Kalau kita, sebab ini ada penerapan kan. Ini bukan hanya untuk Yohanes. Setiap bila kita baca firman Tuhan, kita mesti lihat bahwa kita pun dipanggil seperti pelita atau menorah itu. Membakar itu, burning itu macam kita zealous. Yohanes 2 ayat 17, pasti ada rujukan ayat juga di sini. Yesus mengatakan, cinta akan rumahmu akan menghanguskan aku. Zeal for your house has consumed me. Maksudnya kita bergairah. Kalau kita mau buat sesuatu untuk Tuhan, ada semangat yang menyala-nyala. Bukan separuh hati, bukan suam-suam kuku. Kan? Ini penting ini. Saya tidak tahulah sebab ini anugerah Tuhan. Sebab saya melayani Tuhan pun 26 tahun. Kalau saya tidak semangat lah, saya rasa saya tidak layak sudah. Sebab saya tidak mau yang macam suam-suam kuku, mati pun tidak mati, hidup pun tidak hidup. Orang lain tidak akan diberkati. Maksudnya itulah maksudnya menyala, burning, membakar. Ada satu kegairahan dalam kesaksian hidup kita mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bersinar. Maksudnya mungkin kesaksian hidup kita, cara kita membawa diri, pengetahuan kita, memberi terang kepada orang lain. Kita orang Kristen, kita mengenal kebenaran. Banyak kejahatan, dusta, kepalsuan di dunia. Jadi kitalah yang membawa terang itu dalam dunia yang gelap ini. Dalam prolog juga kan, terang itu datang, cahaya itu datang, Yesus itu. Kegelapan itu tidak dapat menguasai terang yang sedang datang itu. Jadi Yesus yang menang, Yesus yang menjadi juru selamat. Sampai hari ini lebih 2000 juta orang di dunia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Inilah kuasa terang firman Tuhan, Tuhan Yesus. Kamu faham maksud pastor? Jangan kamu pikir ini hanya sejarah itu Yohanes Pembaptis. Saya mau kamu lihat dalam hidup saudara. Dan apalagi remaja, mungkin kalau kamu concentrate, bukan main game waktu pastor berkhotbah. Kadang-kadang pastor pun segan. Nanti pastor mengulang-ulang kesaksian pastor. Pastor mengenal Tuhan waktu remaja. Inilah ulangan lagi malam ini. Wah, saya bersemangat loh. Dalam 1 tahun, 2 tahun yang pertama itu, wah bersemangat. Baca kitab pun berjam-jam, berdoa pun 1 jam tidak rasa. Wah, kadang-kadang sampai 2 jam saya dapat berdoa. Kalau pergi kebaktian pun di Christchurch musim dingin, kadang-kadang saya tidak mau menunggang itu bicycle. Dulu saya menunggang bicycle, boleh naik bus di bandar di Christchurch. Lebih kurang 5 batu, 10 atau 11 kilometer. Dan banyak kali saya jalan kaki, sebab saya bangun awal, saya rindu, saya pelan-pelan saya jalan kaki. 2 jam lebih, baru saya sampai di gereja. 1 jam sebelum itu kebaktian start. Musim dingin saya berjalan di atas ais waktu saya remaja 17. Itu maksudnya bergairah.
cinta Tuhan, kasih semula itu begitu luar biasa. Seperti yang Yesus katakan tentang Yohanes Pembaptis. Dia adalah pelita yang menyala dan bersinar. Ini yang Tuhan mau. Cara kita membawa diri atau melayani Tuhan dengan penuh semangat. Jadi saya berhenti dulu, macam lama sudah saya cakap. Ini baru kesaksian pertama, belum lagi. Saya mau cepat-cepat dulu. Nantilah saya mau bagi kamu masa bertanya. Sila bertanya. Kamu paham itu lambang atau kiasan itu menorah, pelita? Ada pertanyaan kamu? Oh, ya, Deacon Patrick. Hari ini macam Eli tidak ada, sebab Eli yang biasanya bertanya. Saya harap kalau kamu kawan dengan Eli, kamu remind dia untuk ikut. Sebab dia selalu buat kelas ini lebih menarik. Oh ya, ada. Ada hal keluar. Ya, oke. Tidak apa. Pastor hanya sebut sebab kamu diam-diam itu. Jadi kamu ada pertanyaan setakat ini dalam kelas? Ada apa? Hal keluarga. Ya, oke. Ya, tidak apa. Ya, teruskan kamu. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Macam belum ada. Oke, saya teruskan dulu. Tidak juga panjang sangat sebab tema dia satu, kesaksian tentang Yesus. Maksudnya bagaimana orang lain, orang Yahudi waktu itu, mereka yakin identiti dan status Yesus. So Yesus mengatakan dia anak Allah, raja. Bagaimana orang lain yakin? Oke. Tadi sudah kesaksian Yohanes Pembaptis. Oke. Yang kedua sekarang, yang kedua, pekerjaan yang kukerjakan sekarang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ayat 36. Jadi kesaksian yang kedua adalah pekerjaan Yesus. Dalam bagian pertama bab 5, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Jadi mukjizat yang Yesus lakukan tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Memang ada pelaku mukjizat. Zaman Yesus pun ada. Kalau kamu baca sejarah, ada orang Yahudi, Rabai, ada seorang, saya lupa itu nama. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus dalam tempo 3 tahun. Tadi pertanyaan pastor adalah berapa lama Yesus melayani? Kalau ikut nanti dalam Injil Yohanes ada 3 kali Paskah Yesus menampil diri. Jadi ahli sarjana mengatakan Yesus melayani paling singkat pun 2 tahun lebih. Tapi biasanya orang katakan 3 tahun atau 3,5 tahun. Yesus melayani sebelum dia disalibkan. Maksudnya waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, waktu Roh Kudus turun seperti merpati, Yesus mulakan pelayanan dia sampai dia disalibkan itu 3 tahun. Paling lama 3,5 tahun. Paling singkat pun mungkin 2,5 tahun. Sebab dalam kitab Injil Yohanes ada 3 kali Paskah yang berlainan. Macam sebab Paskah itu sekali setahun kan. Kalau 3 kali itu maksudnya mau dekat 3 tahun. Sudah itu pelayanan Yesus. Jadi saya harap kamu menangkap. Itulah pastor pun menceritakan tentang perayaan-perayaan yang sebenarnya nanti hari Minggu. Besok malam kita sudah masuk ini perayaan Hanukkah yang disebut oleh Injil Yohanes dalam bab 10. Perayaan pentabisan bait suci. Tapi mungkin malam ini tidak perlu saya ke sana. Jadi maksudnya kalau orang Yahudi melihat kuasa Yesus yang begitu ajaib, pasti mereka tertanya-tanya kan, seperti Nikodemus. Nikodemus mengaku bahwa tidak mungkin engkau dapat melakukan semua ini kecuali Allah beserta denganmu. Nikodemus secara pribadi dia berani menerima Yesus sebagai hamba, orang yang diutus dari Allah. Sebab dia pelaku mukjizat yang luar biasa. Tetapi sama ada Nikodemus mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah itu tidak tahu.
Sebab nanti malam dia keluar, dia macam belum dapat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan perempuan Samaria yang tidak ada pendidikan tinggi, orang berdosa, 5 suami, cerai kawin 5 kali, tapi dia pula yang Tuhan selamatkan. Dan Nikodemus pun silence, maksudnya dalam kitab Injil Yohanes sampai akhir pun dia ambil itu rempah, dia pergi biasanya kalau jasad tuh, mayat tuh kan karena urapi dan mereka simpan di gua, di tempat kuburan itu. Nikodemus membawa banyak itu rempah frankincense, tapi itu bukan menandakan dia sudah percaya betul. Jadi itu satu isu yang berlainan lah itu. Oke. Jadi kesaksian yang kedua adalah mukjizat Tuhan Yesus sebenarnya harus meyakinkan orang Yahudi. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul, beberapa kali bila rasul dan deacon, termasuk Filipus itu bukan rasul pun, tapi dia banyak mukjizat. Dalam bab 8 Kisah Para Rasul, dan firman Tuhan mengatakan sehingga ramai orang percaya. Bila berlaku mukjizat, lebih ramai orang akan percaya. Jadi tidak salah juga sebenarnya, memang baik kalau ada mukjizat, tapi jangan hanya percaya Tuhan karena mukjizat. Sebab dalam kitab Injil pun mengatakan berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya, dan itu juga ajaran Tuhan. Boleh, ini kesaksian yang kedua. Pekerjaan Tuhan Yesus ini adalah mukjizatnya, mungkin termasuk pengajarannya. Ada beberapa kali bahwa pengajaran dia ini bukan mukjizat, cara Yesus mengajar begitu menaksubkan, begitu menakjubkan. Maksudnya orang rasa itu urapan atau kuasa, bukan seperti orang Farisi atau rabi atau guru yang lain. Dan cara Yesus mengajar pun luar biasa, memberi pencerahan, penerangan dalam firman Tuhan. Dan itu pun buat orang harus tanya, siapa ini Yesus? Dan itulah termasuk pekerjaan Yesus. Bagaimana yang lain? Malam ini kamu macam belum lagi ini malam senyap ini, belum lagi silent night, nanti kita nyanyi lagu nanti Christmas Pastor joking saja bah. Tapi kamu silent, saya tidak dengar kamu ketawa. Saya punya joke tidak funny lah itu. Itulah kamu tidak ketawa. Lain pula Pastor cakap. Oke, saya teruskan. Coba kamu lihat yang ayat yang 37. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ini Yesus mengatakan kepada orang Yahudi lah, yang dia sedang berdialog dengan orang Israel waktu itu. Di sini ada 3 perkara tentang kelebihan Yesus. Pertama, dia mengatakan kepada rakyat atau orang Yahudi, kamu tidak pernah mendengar suaranya, tapi Yesus sebagai anak mendengar, sebab Bapa menyatakan segala sesuatu kepada anaknya melalui doa. Waktu dia hidup sebagai manusia 3 tahun dalam pelayanan itu, doa Tuhan Yesus sangat setia dalam doa, sehingga dia melihat dan mendengar suara Bapa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rupa tidak pernah kamu lihat. Nah, kamu perhatikan yang dalam prolog, dalam introduksi bab yang pertama itu, hanya anak yang di pangkuan Bapa itu, dia yang telah melihat Bapa. Dia yang layak untuk menyatakan Bapa. Sebab Yesus sebagai anak tunggal Allah, atau firman yang bersama dengan Allah dalam kekekalan, dialah yang pernah melihat rupa Allah. Dan yang ketiga, firman kamu tidak menetap dalam kamu, orang Yahudi. Jadi firman itu yang dinyatakan oleh Bapa kepada Yesus. Dan nanti dalam Yohanes 14 dan 16 beberapa kali Yesus katakan, apa yang aku sampaikan kepadamu aku dengar dari Bapa.